Dukcapil dengan aku Pire dan jumpa lagi di program Mata Swarga Loka. Mau tanya dong Swarga Loka? Boleh. Oke. Nah kali ini aku lagi ditemenin sama orang yang pastinya gak asing banget nih buat sobat Dukcapil semuanya. Dan dia itu adalah orang yang expert juga nih di bidang yang akan kita bahas di Mata Swarga Loka episode hari ini. Dia adalah orang yang akan membantu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sobat Dukcapil semua. Yuk kenalan yuk. Halo Mas Faris. Halo sobat Dukcapil. Ketemu lagi sama Mas Faris di program Mata Swarga Loka. Mata Swarga Loka. Oke, nah gimana nih kabarnya Mas Faris? Alhamdulillah sih baik ya. Oke, bahagia nggak hari ini? Kalau bahagia belum tentu. Oh belum tentu. Karena belum dapat notifikasi dari dia. Oke, tolong ya. Tolong diberikan notifikasinya biar Mas Faris bahagia hari ini. Tapi kayaknya nanti kalau misalnya udah selesai menjawab dan membantu pertanyaan sobat Dukcapil, kayaknya bakal bahagia. Iya, bakal bahagia sih. Soalnya nanti secara nggak langsung kan kita membantu sobat Dukcapil semua. Betul. Ya, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sobat Dukcapil. Betul. Dan kalau sobat Dukcapil merasa terbantu dan bahagia, otomatis kita juga bahagia. ikut bahagia. Asik. Jadi nggak perlu nunggu notif itu ya. Iya, nggak perlu lah. Oke, nggak apa-apa. Oke, aku juga mau ini deh, kayak bahagia juga dong aku. Oh iya. Gimana hari ini? Kabarku hari ini aku sehat walafiat. Oke. Dan juga aku bahagia juga hari ini karena ini untuk pertama kalinya aku muncul di program YouTube Mas Faris. Iya, betul. Perdana ya. Perdana Heart Launching. Safira ada di sini guys gitu. Dan semoga sobat Dukcapil yang di rumah juga dalam keadaan sehat dan juga bahagia dimanapun kalian berada. Oke. Nah, sobat Dukcapil, selama 15 menit ke depan, aku dan Mas Faris akan membantu kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sobat Dukcapil semua nih yang sudah dikumpulkan oleh tim melalui DM Instagram @swargaloka.sby, @dispendukcapil.sby dan juga takon Dukcapil Show. Betul nggak, Mas? Betul banget. Kita berdua siap membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sobat Dukcapil semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai aja nih dari pertanyaan yang pertama. Oke, lanjut. Oke, yang pertama nih ada dari @ali_sofiri. Mau tanya, untuk pecah kakak di aplikasi e-Klampit kok tidak ada ya? Apa untuk pecah kakak sudah tidak bisa? Terima kasih. Gimana tuh Mas? Oke, untuk Kak Ali Sofiri. Nah, untuk menu pecah kakak sebenarnya dulu masih ada sih di Klampit. Cuma berhubung ada kebijakan baru sehingga untuk menu pecah kakak itu sudah tidak bisa dilakukan secara online. Harus melalui kelurahan sesuai domisili masing-masing. Jadi untuk Kak Ali Sofir ini bisa. Kalau untuk pecah kakak masih bisa. Nanti datang aja ke kelurahan sesuai domisili masing-masing untuk melakukan pecah kakak. Karena untuk pecah kakak itu nanti progresnya itu butuh banyak banget. Kayak survei, outreach dan lain sebagainya. Jadi harus ke kelurahan sesuai domisili. Oke, jadi memang lebih fleksibelnya secara langsung ya melalui kelurahan domisili masing-masing. Untuk verifikasi lebih dalamnya bisa ke kelurahan. Mungkin itu bisa menjawab ya untuk Kak Ali Sofiri. Kita lanjut aja nih ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari @fanny_siswoyo. Selamat pagi, mau tanya untuk prosedur pindah kakak antar kecamatan bagaimana ya caranya? Apa bisa langsung ke Dukcapil dan tidak perlu mengurus ke kelurahan asal? Dan untuk prosedur dokumennya apa aja ya? Apa aja tuh Mas? Oke, untuk Kak Fanny Siswoyo, untuk pindah kakak antar kecamatan ya, nggak perlu ke Dukcapil atau ke kelurahan asal. Kalau mau pindah kakak ke antar kecamatan namanya pindah dalam kota. Langsung aja Kak Fani ini ke kelurahan tujuan pindah. Misal Kak Fani ini dari kelurahan Jemur Wonosari mau pindah ke kelurahan Genteng. Langsung aja Kak Fani ini pengajuan pengurusannya di kelurahan Genteng. Nah, nanti untuk syarat-syaratnya, dokumen apa aja yang perlu dibawa nanti bakal dijelaskan lebih lanjut di kelurahan Genteng. Karena nanti formulir-formulirnya bakal dikasih oleh petugas yang ada di sana. Nanti akan diisi di sana langsung. Oke, berarti untuk Kak siapa namanya tadi, Kak Fanny Siswoyo ini bisa langsung mengurus aja ya ke kelurahan. Iya, paling nanti bawa kakak aja. Bawa kakak Tapi untuk aja. dokumen persyaratan lebih lanjut nanti bakal di
kasih tahu di Dikasih tahu kelurahan. oleh kelurahan. Oke, mungkin itu bisa menjawab pertanyaan dari Kak Fani Siswoyo ya. Mungkin kita lanjut aja nih ke pertanyaan yang ketiga. Ada dari @Irma Rizkika. Selamat siang, saya Irma. Mau menanyakan untuk nama di KTP yang tidak sesuai dengan data di Dukcapil bagaimana ya? Di KTP itu dia ada gelarnya, tapi data di Disdukcapil itu tanpa gelar. Bagaimana caranya melingkan gelar di KTP dengan Dukcapil? Terima kasih. Bagaimana Mas caranya nih? Oke, untuk Kak Irma, yang pertama-tama yang perlu diperhatikan itu di KK-nya dulu ya. Oke. Di KK-nya yang terbaru, yang sekarang, yang paling up to date, itu apakah ada nama gelarnya? Kalau memang ada nama gelarnya ya berarti emang udah bener ada nama gelarnya, nggak perlu diganti-ganti lagi. Kalau di KK belum ada nama gelarnya, itu nanti diupdate dulu nama gelarnya yang ada di KK. Itu ke menu pemutakhiran gelar. Pakai online Kelambit bisa di Kelambit. Nanti ke menu pemutaran gelar, kalau udah upload ijazah terakhirnya nanti syaratnya itu ijazah terakhir yang diupload. Nanti kalau udah selesai kan di KK-nya bakal tercantum gelarnya. Kalau udah nanti baru bisa cetak KTP sesuai KK yang tadi. Gitu. Jadi kalau ini kayaknya maksudnya data Dukcapil tanpa gelar ini mungkin nanti bisa di DM lebih lanjut ya. Soalnya ini kayak agak rancu ya. Kalau di KTP udah ada gelarnya kok malah di Dukcapilnya nggak ada. Mungkin di kakaknya nggak ada malah. Oke, maksudnya kakaknya mungkin ya ini. Iya, maksudnya data Dukcapil ini apa gitu. Bisa di lebih rinci di DM nanti. Oke, mungkin untuk pertama Kak Irma bisa ini ya melakukan pemutakhiran data itu ya mungkin ya. Iya, lihat kakaknya dulu. Lihat di kakaknya dulu. udah ada gelarnya apa belum. Oke, semoga bisa menjawab ya Kak Irma. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan yang keempat. Ada dari Egi Jasmine. Min, mau nanya, di Surabaya sekarang satu rumah 2 kakak apakah sudah tidak bisa ya? Gimana tuh Mas? Oke, untuk kayak Egi di Surabaya sekarang satu rumah bisa 2 kakak. Soalnya untuk sekarang itu satu persil atau satu alamat rumah itu maksimal 3 kakak. Jadi kalau sudah ada 3 kakak, mau bikin kakak keempat di satu alamat atau di satu persil itu baru nggak boleh. Kalau masih ada 2 kakak masih bisa ditambah satu lagi. Masih bisa kok Kak Egi untuk menambah kakak di dalam satu persil tersebut. Soalnya maksimalnya 3. Maksimal 3 ya Kak Egi. Oke, mungkin bisa diurus sekarang aja deh kalau misalnya udah dapet jawabannya gitu. Oke, pertanyaan kelima nih ada dari Ilana Ila Deka. Duh, namanya agak susah ya. Ilana Ila Deka. Oke, assalamualaikum. Selamat siang, kakak admin Dukcapil. Mau menanyakan apa saja dokumen yang harus disiapkan untuk pecah kakak setelah bercerai. Lalu untuk pengurusannya apakah bisa secara online atau langsung datang ke gedung Siola? Terima kasih. Oke, untuk Kak Ilana Ila, dokumen apa yang disiapkan untuk pecah kakak setelah bercerai? Nah, ini yang mau saya tanyakan dulu ke Kak Ila. Ini apakah Kak Ila ini sudah punya surat cerainya? Kalau misal Kak Ila ini muslim kan biasanya ngurus surat cerai dulu ya. Terus kalau udah dapat surat cerai baru ngurus pecah kakak. Nah, itu nanti Kak Ila bisa langsung ke kelurahan sesuai domisili untuk ngurus pecah kakak dengan membawa surat cerainya dan kakaknya. Nah, tapi kalau mungkin untuk Kak Ila ini non muslim, atau mungkin saya juga kasih info buat yang non muslim, kalau setelah ngurus surat cerai di pengadilan negeri, nanti kan ngurus akte perceraian di Dukcapil sini kalau non muslim. Nah, nanti kalau untuk non muslim setelah ngurus akte cerai di sini nanti otomatis dapat kakak baru, jadi nggak perlu ngurus pecah kakak lagi. Nah, tapi kalau untuk yang muslim kan berbeda, nanti ngurusnya di kan nggak pakai akte cerai, kan udah dapat surat cerai, nanti langsung ngurus pecah kakaknya di kelurahan sesuai domisili. Oke, kalau gitu semoga bisa menjawab ya Kak Ilana Ila Deka. Oke.
Kita ke pertanyaan yang keenam nih. Ada dari @felicia_evieta. Selamat pagi Bapak Ibu, saya Felicia izin bertanya. Untuk mengurus KTP yang hilang, bagaimana ya alur pendaftaran dan persyaratannya untuk cetak ulangnya? Terima kasih. Gimana tuh Mas? Oke, untuk Kak Felicia, untuk mengurus KTP yang hilang itu yang pertama pasti mengurus surat kehilangan dulu di kepolisian ya. Setelah mengurus surat kehilangan di kepolisian, baru bisa melakukan pengajuan cetak ulang di kelurahan sesuai domisili masing-masing. Nanti bilang aja mau cetak ulang KTP karena hilang dengan membawa KK dan juga surat kehilangan di kepolisian. Oke, berarti ada dua ya yang dibawa ya. Ya, KK sama KK dan surat keterangan hilangan. Oke, terima kasih Kak Felicia udah bertanya ya, dan semoga bisa terbantu nih jawabannya. Dan juga pertanyaan yang ketujuh nih, ada dari @yuda_rsa. Saya ingin mengajukan pembuatan KTP karena saya butuh buat pelamaran kerja Pak Bu. Sekarang saya kos di Peterongan Jombang. Apakah bisa pembuatan KTP di Jombang meski domisilinya Surabaya? Mohon bantuannya Pak Bu, karena saya benar-benar butuh buat pelamaran kerja. Aduh, kayaknya orang ini desperate banget nih, butuh jawaban. Gimana nih Mas Fares jawabannya? Oke, untuk Kak Yuda, ini Kak Yuda ini coba ditanyakan dulu ya di Disdukcapil Jombang. Oke. Apakah menerima cetak KTP dari luar domisili atau luar kota? Karena setiap Disdukcapil mungkin punya kebijakan masing-masing untuk cetak KTP. Kayak di Surabaya ini kan untuk kebijakan cetak KTP kan khusus untuk warga Surabaya aja. Karena kan belangko juga terbatas dan warga Surabaya sendiri juga butuh kan. Jadi untuk warga luar kota mungkin masih belum bisa kalau untuk cetak cetak KTP di Surabaya. Nah, ini kalau kakaknya warga Surabaya tapi di Jombang, coba ditanyakan di Jombang dulu. Gimana prosedurnya, apakah boleh, apakah di sana memungkinkan untuk cetak luar kota. Nah, ditanyakan dulu aja di sana. Karena kita juga nggak punya nggak punya solusi yang mungkin. Iya. Kayak apa ya? Kayak gimana ya? Ya pokoknya nggak tahu lah kebijakan di sana gimana. Iya betul. Karena memang ternyata kebijakan di setiap Disdukcapil itu berbeda-beda ya. Jadi mungkin kita masih terbatas untuk memberikan solusinya seperti apa. Benar. Mungkin solusi terbaik yang bisa kita berikan adalah Kak Yuda bisa pergi ke Disdukcapil Jombang dulu, gitu ya Mas Faris ya. Atau mungkin tanya-tanya lewat DM di Disdukcapil Jombangnya gimana. Betul. Oke, semoga dapat membantu Kak Yuda ya, dan semoga cepat-cepat mendapatkan pekerjaan. Amin. Nah, kita ada di pertanyaan terakhir nih Mas Fares dari @Nata Aniela. Siang Min, saya ingin tanya untuk pembuatan KK baru apabila ada anggota keluarga yang meninggal, apa bisa melalui aplikasi Klampit ya? Oke, untuk Kak Nata Aniela. Untuk pembuatan KK baru apabila ada anggota keluarga meninggal bisa banget melalui Klampit. Jadi nanti Kak Nata Aniela ini mengajukan permohonan untuk akte kematian. Mungkin salah satu anggota keluarganya ada yang meninggal. Nanti Kak Nataniela ini mengajukan permohonan akte kematian di Klampit. Nanti selain dapat akte kematian, otomatis nanti bakal dapat KK baru yang sudah tidak ada nama anggota keluarga yang meninggal. Jadi nanti otomatis nggak usah pembuatan KK baru, otomatis ini nanti kalau ngurus akte kematian nanti otomatis dapat KK baru. Nggak usah ngurus 2 kali, langsung cukup 1 kali aja. Berarti bisa ya melalui aplikasi Klampit juga bisa, ya berarti. Langsung. Tolong itu nanti di-cut ya. Nah Sobat Dukcapil, pertanyaan tadi mengakhiri Mata Swarga Loka episode hari ini. Gimana nih kesan pesannya Mas Fares? Apakah akhirnya sudah berbahagia menjawab pertanyaan Sobat Dukcapil? Sudah sih kayaknya sih. Karena banyak juga pertanyaan dari Sobat Dukcapil yang butuh solusi dan jawaban. Mungkin jawaban-jawaban tadi mungkin bisa sedikit membantu Sobat Dukcapil. Itu membantu orang kan juga membuat kita bahagia. Iya, aduh, aku juga hari ini bahagia banget nih Mas Fares. Makin bahagia setelah bisa membantu Sobat Dukcapil semua.
Oke, aku juga mau ngucapin terima kasih ya buat Mas Fares Ya, untuk sama-sama. hari ini atas infonya yang keren banget ya, dan semoga semua orang yang nonton bisa lebih paham tentang dokumen kependudukan ini. Benar banget. Semoga Sobat Dukcapil lebih sadar ya sama Adminduk, dokumen Adminduk, dan juga semoga pertanyaan-pertanyaan tadi bisa sedikit membantu dan memberikan solusi buat Sobat Dukcapil semua. Amin. Oke, dan aku juga ingin mengucapkan terima kasih nih untuk Sobat Dukcapil semua yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan. Dan jika Sobat Dukcapil masih punya pertanyaan-pertanyaan nih terkait Adminduk, bisa langsung ditanyakan melalui DM Instagram kita di @swargaloka.sby dan juga @dispendukcapil.sby dan juga di Takon Dukcapil Sub, atau dapat menghubungi nomor call center kita. Berapa Mas nomornya? Di 031 9925 4200. Betul banget. Nah, buat Sobat Dukcapil, jangan lupa juga nih untuk follow akun media sosial kami agar Sobat Dukcapil bisa selalu update mengenai informasi terkait Adminduk. Benar banget. Sekian dari aku dan Mas Fares, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.